Birokrasi, selamat datang di podcast Ngopi ASN episode kedua. Saya Cika dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hype di kalangan ASN yaitu Smart Governance. Tapi kita nggak sendirian, sudah ada rekan saya, Mas Mamat dari KPU. Halo Mas. Halo Cika, halo teman-teman yang lain. Senang banget nih bisa diajak ngobrol di podcast ini ya. Soalnya ini topik ini penting banget. Apalagi kita sebagai CPNS sering banget nih dengar istilah kayak Smart ASN gitu ya. Tapi prakteknya di lapangan itu kayak gimana gitu. Itu dia Mat, sebelum kita masuk ke contoh nih, sebenarnya menurut sudut pandang kamu sebagai orang KPU, Smart Governance itu cuma sekedar pakai aplikasi doang atau ada makna lain nih? Kalau Smart Governance itu kalau menurutku ya, aplikasinya itu sih cuman sebagai alat. Jadi intinya itu gimana sih tata kelola pemerintahan itu efektif, transparan, terus juga responsif. Jadi percuma aja kita pakai aplikasi canggih kalau mindset orangnya masih kayak birokrat gaya lama ya bisa dibilang. Setuju ya. Sekarang kita coba bedah good practice ya. Aku sempat baca nih di media sosial tentang MPP digital atau mau pelayanan publik digital yang sekarang tuh udah mulai diintegrasikan secara nasional. Itu keren banget gak sih menurut kamu? Nah itu tuh keren banget. Itu tuh salah satu benchmarking terbaik sih menurutku ya. Soalnya berkaca kayak zaman dulu itu misalnya kita mau ngurus izin atau apalah gitu, kita harus ibaratnya keliling lah gitu ya ke satu kantor atau ke dinas, dari dinas ke dinas gitu ya. Sekarang sejak adanya si MPP digital itu jadi bisa lewat satu pintu. Bahkan kita ya cukup dari HP aja gitu kan. Jadi itu mencerminkan nilai kolaboratif di Smart ASN. Jadi dengan adanya MPP itu nggak ada lagi nih ego sektoral antara instansi. Oke, benar-benar. Terus kalau di internal kita nih, di KPU, menurutmu sih apa yang paling menonjol? Hmm. Kalau di internal sih mungkin Siakba ya kayaknya ya, itu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi dapat cerita juga sih dulu, kan aku juga belum pernah ngerasain tahapan pemilu ya. Dapat cerita juga dari senior, bayangin gimana ribuan orang daftar nih, ada yang daftar jadi badan ad hoc, jadi anggota KPU, ya jadi petugas pemilu lah. Mereka harus bawa-bawa berkas fisik berlembar-lembar gitu. Nah, dengan adanya si Akba ini, kan jadinya semuanya bisa diupload nih lewat sistem. Jadi dengan adanya si Akba ini bukan cuman kita mengefisiensikan kertas ya, tapi juga soal profesionalisme dan transparansi. Jadi selain kita mendukung Go Green nih, kita juga bersifat transparan, jadi semua orang juga bisa mantau lah proses di sistem itu secara real time. Oke, oke. Tapi nih, Mat, menurutmu ya, apa sih kunci keberhasilan dari Siakba ini? Kenapa sistem ini bisa jalan? Menurutmu apa? Gimana? Kalau kuncinya ya, kayaknya sih ada di komitmen pimpinan sama juga kesiapan SDM-nya ya. Karena kan yang namanya sebuah kantor atau instansi ya pasti ngikut pimpinan dong. Sebagai ya bisa dibilang role play-nya. Dan jika pimpinan juga oke, SDM-nya oke, nah itu dengan dua faktor itu bisa melakukan apa saja. Dan di situ kan kita juga bicara tentang apa ya, sistem merit ya. Jadi orang-orang yang mengelola sistem ini memang dipilih karena kompetensinya. Jadi bukan asal tunjuk kayak dia mah dia bisa IT nih, udah dia aja gitu. Karena kan tidak sesimpel itu ya. Dan yang paling penting ada juga keberanian dari semua faktor tadi untuk bertransformasi digital secara total. Bisa, aku boleh nambahin nggak sih? Boleh. Bisa. Jadi boleh. Oke. Jadi cara menularkan kesuksesan itu ini ke unit adalah dengan standarisasi ya sebenarnya. Jadi unit daerah terkecil pun harus punya panduan yang sama biar nggak jalan sendiri-sendiri terkesan ya. Benar. Nah, terus satu lagi nih, kayak sistem span lapor. Aku lihat masyarakat sekarang tuh udah berani banget lapor di situ ya nggak sih? Iya betul, aku juga senang banget itu dengan adanya sistem span lapor itu ya. Maksudnya kita jadi
dipermudah lah. Itu juga kita ya sebagai posisi kita ASN sekarang, itu juga jadi lebih profesional ya. Jadi setiap laporan itu ya dipantau pusat gitu. Jadi, Iya. kalau kita cuek, rapor instansi juga jadi merah ya. Jadi ini melatih Oh, akuntabilitas kita juga di depan publik dengan adanya si spam lapor ini. oke oke. Sekarang kita coba masuk ke sisi yang agak pedes nih. Boleh nggak? Waduh, Yaitu pedes tentang ya. bad practice, Man. Kamu pasti sering dengar nih keluhan masyarakat soal aplikasi pemerintah yang banyak banget, tapi sering error atau nggak sinkron, ya nggak sih? Mmm, ya bener sih sebenarnya ya, itu kayaknya penyakit umum deh. Jadi Hmm. di media pun sering disebut ya itu namanya, ego sektoral digital. Jadi tiap divisi mereka mau kayak, "Ah, aku mau bikin aplikasi deh," gitu kan. Jadi kayak mereka pengen bikin aplikasi sendiri-sendiri buat ya mungkin buat serapan anggaran, tapi nggak mikirin integrasinya. Kan dengan integrasi itu kan user itu kan bakal lebih mudah menggunakannya karena dari satu pintu itu udah bisa mencakup mana-mana ya. Nah, akhirnya apa? Publik pun akhirnya bingung, harus punya puluhan akun buat membeda-beda urusan. Nah, ini namanya stagnansi dalam bentuk Iya. digital. Iya ya, aku juga pernah dengar nih keluhan soal pengumpulan data yang masih double job. Sistemnya digital nih, tapi atasan tetap minta laporan hard copy yang harus di-print tebel-tebel. Menurutmu kenapa sih itu masih bisa terjadi? Kenapa Hmm, ya? Coba. mungkin penyebab utamanya sih ya, entah karena masih membawa kebiasaan dulu atau juga kurangnya literasi digital. Ya kan, jadi ada anggapan kalau nggak ada bukti fisik, kertas yang ada bertanda tangan lah gitu ya, kerjaannya tuh nggak sah. Padahal kan di era sekarang udah smart ASN gitu, kita harusnya udah bergeser ke paperless, balik lagi ke yang tadi, ya kita harus dukung Go Green dong, ya kan. Nah ini juga, apa ya, untuk dari sisi publik itu juga menurutku agak kurang cocok ya kan, agak rugilah karena birokrasi pun jadi panjang kan, karena semua harus pakai kertas, ke sana kemari, bukannya makin pendek gitu. Dengan adanya sistem digital, itu kan gampang, dari rumah gitu kan, nggak perlu bawa-bawa kertas sana kemari, gitu sih. Ya, ya, ya. Luar biasa ya kamu nih jawabannya. Bener banget, belum lagi soal kebocoran data yang sering kita dengar nih di berita-berita. Itu contoh gagalnya kita dalam menjaga keamanan informasi. Kadang kita semangat bikin inovasi, tapi kita juga lupa nih aspek keamanan dan pelindungan data pribadi masyarakat. Itu menurutmu gimana? Namanya data ya, bener itu fatal banget. Jadi data itu zaman sekarang itu kayak berharga banget gitu ya. Dari benda-benda lain kayaknya data itu lebih seksi untuk dicuri orang ya. Jadi, alternatifnya sih buat menghindari hal itu, jadi dengan melibatkan ahli keamanan cyber sejak awal atau memang orang-orang yang kompeten di bidang keamanan cyber. Jadi, terkait data ini ya kita nggak boleh cuman mikirin tampilan aplikasinya aja, karena di balik aplikasi yang baik itu juga ada, security system yang baik juga terkait datanya, gitu. Oke, oke, luar biasa. Jadi kita udah bahas yang bagus-bagus dan yang buruk-buruk. Sekarang nih, kita sebagai CPNS, apa nih strategi kita? Mmm, karena kita ini CPNS dan ya bisa dibilang masih muda lah ya, masih junior, kita juga harus apa ya, bisa jadi motor inovasi. Karena menurutku kita tuh walaupun kita junior, kita CPNS atau anak baru, kita juga nggak boleh cuman jadi, orang yang ya jadi user aja kayak bahasa ininya manutan lah gitu, orang-orang yang pasif, ngikut aja gitu ya. Dari perspektif manajemen ASN, ya kita harus ini ya, apa namanya, dukung penerapan sistem merit yang murni. Jadi jangan ada lagi KKN dalam penempatan ya terutama posisi IT atau pengambil kebijakan digital gitu.
Oke. Dan dari sisi smart ASN ya, kita harus terus belajar. Literasi digital tuh bukan cuma bisa pakai laptop, tapi harus bisa kritis, punya etika di ruang digital, dan bisa berkolaborasi di lintas unit ya. Kalau ada sistem yang ribet, kita jangan diem aja, kita harus ngasih usulan atau solusi yang jauh lebih baik, yang jauh lebih simple. Gitu nggak sih, Mat? Benar Iya kan? banget. Ya kita apa Iya, ya? iya, iya. Kita juga harus berani sih kasih masukan kalau digitalisasi itu kan tujuannya untuk mempermudah juga kan. Jadi bukan kita memindahkan keribetan manual, jadi keribetan Iya, dalam iya. bentuk digital. Sama aja ribet kan. Ya kita tujuan digitalisasi itu kan untuk mempermudah semua hal ya. Walaupun kita harus ini juga nih, berhati-hati juga. Namanya digital ada plus minusnya kan. Wah, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara ya, Mas. Jadi intinya smart governance itu dimulai dari orang-orangnya, yaitu kita para ASN muda. Bener nggak sih? Bener banget tuh, Cik. Jadi, ayo kita jadikan nih KPU terutama ya dan instansi-instansi lain lah, jadi tempat yang emang bener-bener cerdas dalam melayani masyarakat. Jadi jangan sampai nih teknologi yang ada cuman jadi hiasan lah atau ginju ya, ginju birokrasi. Jadi kita harus manfaatin dengan sebaik-baiknya, itu kan juga manfaatnya bisa mempermudah kita semua ya, dalam hal Iya, pekerjaan dan bener. lain-lain. Oke, oke, mantap banget nih. Terima kasih Mas Mamat atas diskusinya yang seru banget hari ini. Dan teman-teman semua, sampai jumpa di episode Ngopi ASN selanjutnya. Salam Smart ASN. Dadah, Dadah. sampai jumpa.